Perkenalkan, nama saya Herman Leveri Situmorang. Saya dari kelas 11-3 nomor absen 16 ingin melakukan pengayaan stoikiometri saya. Oke, jadi langsung cepet-cepet aja karena memori saya hampir penuh. Jadi saya memilih 3 soal dan soalnya adalah berurut soal 1, 2, 3 karena saya malas milih. Jadi saya langsung kerjain aja yang ini semua. Oke, jadi soal 1 ini kita langsung baca aja. Bro. Senyawa magnesium nitrida atau Mg3N2 bereaksi dengan air untuk menghasilkan magnesium hidroksida MgOH 2 dan amonia NH3 sesuai dengan persamaan kimia berikut. Ya, ini dia persamaannya. Dan dalam suatu percobaan 5,04 gram magnesium nitrida direaksikan dengan air berlebih. Oke, kemudian kita disuruh hitung ini. Langsung di sini ada petunjuknya, massa molar Mg sama dengan 24,3 gram per mol, N sama dengan 14,0 gram per mol, H sama dengan 1,0 gram per mol, O sama dengan 16,0 gram per mol. Tulis semua langkah perhitungan dengan jelas dan menyatakan jawaban dengan jumlah angka yang signifikan dan sesuai. Oke, di A kita disuruh menghitung jumlah mol magnesium nitrida yang digunakan dalam reaksi. Kita langsung aja pakai rumus ini. N magnesium nitrida sama dengan masanya dibagi dengan MR ya. Oke, masa kita udah ketahui tadi ya 5,04 di sini ya. Di suatu percobaan ya kan. Terus langsung MR kita masukin dari sini dikali 3 karena ya ada 3. Bisa dibilang koefisiennya. Yang kecil ini. Terus juga N-nya dikalikan 2. Langsung tinggal ditambah dan ini dibagi hasilnya adalah 0,04990 biar lebih akurat. Oke, jadi yang B itu kita ditanya adalah volume amonia atau NH3 dan kita udah ketahui persamaan reaksinya dan 1 mol gas sama dengan 22,4 liter volume. Kita langsung aja masukin N dikali koefisiennya ya. Ya, jadi NH3 kan koefisiennya 2. Tadi kan kita udah nemu nih dari mol dari Mg3N2. Nah, karena perbandingan volume dan perbandingan dari si mol itu adalah sama, jadi langsung aja kita kalikan dengan koefisiennya. Jadi molnya tadi kita pakai, jadinya hasilnya seperti ini molnya. Langsung kita pakai rumus FVSTP ya. Pada keadaan standar, itu tadi 22,4 dikali dengan N-nya. Dikali, jadi hasilnya ini 2,2355 liter. Oke, selanjutnya yang C, kita disuruh mencari massa dari NH3. Apakah benar? Ya, massa amonia, karena jika hanya 80% dari amonia yang dihasilkan. Oke, cari. Oke, jadi kita hitung dulu molnya ya. Mol enggak sih, sebenarnya kita hitung dari masanya, cuman kita dari awal dulu. Terus kita ubah ya, kita pindahkan ke sini. Terus jadi seperti ini hasilnya ya, dikali mol kali MR sama dengan massa, tapi karena 80% jadi kita kalikan dengan 80. Oke, ini kita masukkan semua angka-angkanya tadi. Kita masukkan dan hasilnya seperti ini 3,3932 dikali dengan 80% dan hasil dari massa NH3 adalah 2,7145 gram. Oke, kemudian jelaskan secara singkat mengapa air harus digunakan dalam jumlah berlebih. Nah, dalam reaksi ini kenapa air harus digunakan berlebih? Karena dikhawatirkan ya, kalau kita mengacu dalam kehidupan kita sehari-hari ya, kayak mengapa kita menggunakan air berlebih dalam suatu adonan dan lain sebagainya, itu karena ya takut kita itu waspada ya. Ini suatu reaksi yang kita mau reaksikan, hasilnya itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang artinya bakal ada suatu satu hal atau suatu bisa dibilang kayak sisa. Nah, suatu sisa yang emang tersisa dan itu bakal merubah hasilnya dan suatu reaksi ini itu tidak efektif. Makanya kenapa kita sering menambahkan H2O dan kenapa pada reaksi ini H2O-nya ini ditambahkan berlebih adalah supaya menjaga bahwa Mg3N2-nya ini tetap bereaksi dengan sempurna dan menghasilkan hasil yang
diinginkan. Seperti itu, dan kalau penjelasannya ya karena supaya biar setara gitu ya. Oke, jadi selanjutnya soal 2 ya. Kalsium karbonat CaCO3 terdekomposisi saat dipanaskan menghasilkan kalsium oksida CaO dan karbon dioksida CO2 sesuai dengan persamaan kimia berikut ya. Dalam suatu percobaan 10 gram kalsium karbonat dipanaskan hingga terdekomposisi sepenuhnya. Oke. Dan ini soal-soalnya, dan petunjuknya adalah massa molar Ca 40,1 gram per mol, C-nya sama ya kayak AR biasa dan O-nya juga AR biasa. Tulis semua langkah perhitungan dengan jelas dan nyatakan jawaban dengan jumlah angka yang signifikan. Diketahui persamaannya dari CaCO3 adalah 10 gram ya, 10 gram tadi itu. Terus ya ini AR dan MR ya. Ditanya adalah mol CaCO3 ya, mol kalsium karbonat. Oke, kita masukkan aja molnya itu sama dengan massa per MR, massanya 10 dan MR kita masukkan semua sesuai dengan ya jumlahnya. Jadi kita kali-kalikan di sini ya. Oke, langsung kita bagi dan hasilnya adalah 0,09999 mol supaya lebih akurat. Oke. Selanjutnya adalah yang kita cari mol dari COO. Apakah benar? Berdasarkan hukum tentukan massa kalsium oksida berdasarkan hukum kekalan massa. Oke, hukum kekalan massa kan menyatakan bahwa ya masanya itu tuh tetap sama gitu ya intinya ya. Oke, jadi sebagai contoh di sini 0,0999 mol ya. Dan ini kan koefisiennya 1 ya. Jadi kan sama koefisiennya. Tadi saya sudah bilang perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien yang artinya koefisien dari CaO dan CaCO3 itu adalah sama. Dan kita bisa masukkan dengan 0,0999 ya. Tapi sebentar si CaCO3 itu 10 gram. Makanya si NCaO itu berapa? Makanya si CaO itu berapa? Oke. Kita masuk aja tadi kan NCaO udah dapat tadi 0,0999. Kita cari masanya. Oke, jadi massa sama dengan N dikali MR. N-nya udah dapat. MR kita tinggal masukkan saja. Langsung dikalikan dengan 56,1 yang hasilnya adalah 5,60439 atau mendekati dengan 5,6043 gram. Oke, selanjutnya yang dicari adalah verifikasi ya, tentang verifikasi apakah hasil ini sesuai dengan hukum kekalan massa jika 4,4 karbon dioksida dihasilkan. Oke, jadi ya 10 gram jadi menjadi 5,6043 dan 4,4 apakah ini real or fake. Jadi kita verifikasi saja oleh ahli, yaitu oleh saya. Jadi 5,6043 ditambah dengan 4,4 sama dengan 10 dan itu mendekati 5,6 yang artinya 5,6 tambah 4,4 sama dengan 10,0 yang artinya sama. Tapi kita pakai cara kedua bisa dengan perbandingan mol yang kayak gini. Oke, jadi perbandingannya sama ya, setara. Kita masukkan aja dari CO2 ini sendiri M per MR. Jadi kita hitung, masukkan MR-nya, kita kalikan dan 4,3956 itu mendekati 4,4 gram dan itu adalah setara. Oke. Hukum perbandingan tetap berlaku dalam reaksi. Oke. Jadi di sini dibilang kenapa hukum perbandingan tetap berlaku pada reaksi ini. Itu karena ya perbandingan antara reaktan ya dan hasilnya dan produk itu tetap. Itu saja di sini perbandingan dari si masanya saja pun tidak ada yang menjadi